Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Sahabat Sevima, bersama kita sekarang sudah ada Dr. Made Saihu MPDI. Beliau merupakan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Institut PT IKI Jakarta. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan digitalisasi kampus. Nah, kebetulan PT IKI Jakarta ini sudah lama nih melakukan digitalisasi kampus. Bagaimana kisahnya? Mari kita tanyakan kepada Pak Saihu. Nah, Pak, boleh ceritakan Pak terkait dengan digitalisasi kampus yang ada di PT IKI Jakarta, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna dan kawan-kawan semua. Dengan adanya Sevima atau digitalisasi kampus di PT IKI, pastinya seluruh aktivitas sivitas akademika terkait dengan administrasi, proses perkuliahan, proses pembelajaran, bahkan pendataan dari mulai mahasiswa, TU sampai dengan dosen, itu semua bisa dipercepat dan bisa disederhanakan melalui proses digitalisasi. Artinya apa? Kita hari ini kan kita mulai paperless gitu ya, Mbak ya. Jadi tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya terlalu banyak menggunakan kertas. Nah, dengan adanya Sevima ini, kami di PT IKI sangat terbantu. Jadi proses perkuliahan kami menggunakan aplikasi, beberapa program atau aplikasi yang ada di Sevima. Proses pembayaran perkuliahan itu semua di Sevima. Proses data dosen itu semua ada di Sevima, bahkan mahasiswa. Dan yang paling atau sangat membantu kami itu adalah program atau aplikasi yang ada di Sevima itu, kami itu istilahnya begini, sekali merangkau dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya begini Mbak, kami mengisi data di Sevima terkait dengan dosen dan mahasiswa, itu memudahkan kami untuk mengenerate-nya ke PDDikti. Jadi kami tidak mengisi di PDDikti, kami mengisinya di Sevima, sehingga data yang ada di Sevima dengan yang di PDDikti itu sinkron, jadi nggak berbeda. Nah, itu yang sangat memudahkan kami. Bahwa ada misalnya kekurangan terkait dengan sistem down dan lain sebagainya, itu kan mesin ya Mbak ya, pasti ada itu. Tapi kami sangat terbantu dengan para operator yang ada di Sevima yang sangat komunikatif dan sangat memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan hal-hal yang belum kami ketahui di Sevima. Sementara itu, Mbak. Baik, Pak. Nah, Pak, kalau tanggapan Bapak sendiri terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa, Pak? Oke. Digitalisasi kampus itu pastinya menjadi sebuah niscaya hari ini, Mbak. Itu sebuah keniscayaan. Jadi, digitalisasi kampus membutuhkan satu adaptasi, membutuhkan satu perangkat, membutuhkan satu fasilitas, di mana fasilitas itu harus dimiliki dan dikuasai oleh kampus dan seluruh aktor-aktor pendidikan yang terlibat dalam dunia kampus. Nah, terkait dengan digitalisasi kampus yang sudah menjadi sebuah keniscayaan hari ini, kami melihatnya bahwa dengan adanya Sevima sudah menjawab itu. Artinya digitalisasi kampus itu terjawab di Sevima. Nah, itu dia yang saya katakan di awal tadi, bahwa adanya Sevima ini sangat membantu kami. Kami tinggal sekali isi untuk beberapa program. Kami tinggal generate saja. Tinggal sekali misalnya bayar data dosen misalnya. Kami isi data dosen di Sevima, itu tinggal di-generate, itu secara otomatis terisi di PDDikti. Nah, digitalisasi kampus dalam proses perkuliahan dan pembelajaran yang sudah menjadi niscaya pada hari ini, selain menjadi sebuah satu tuntutan untuk proses akreditasi,
Kalau dulu kita akreditasi itu bingung, Pak. Jadi kita harus ngumpulin data, harus nyimpen data tuh banyak gitu kan. Kita taruh di di lemari. Nah, sekarang kita tinggal isi di Sevima. Nah, ketika menjelang proses akreditasi, kita tinggal tarik saja data kita yang ada di Sevima. Jadi mudah sekali sebetulnya. Nah, tinggal kami istilahnya itu mendidik para operator-operator kami yang ada di kampus agar bisa memanfaatkan dengan maksimal seluruh program atau aplikasi yang ada di Sevima. Saya juga berterima kasih kepada pihak Sevima yang komunikatif ketika ada permasalahan atau ada upgrading yang kami belum upgrading aplikasi yang kami belum memahami bagaimana cara menggunakannya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak. Berarti memang digitalisasi kampus ini juga memudahkan sivitas akademika dalam prosesnya, ya Pak ya. Oke, ya siap Pak. Sangat memudahkan, Mbak. Baik. Nah, kalau tanggapan Bapak, Pak, ini kan kita Sevima menggunakan sistem cloud ya Pak ya, penyimpanan data yang berbasis cloud gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa Pak? Karena kan kalau misalnya kampus yang memiliki sendiri, misalnya mereka harus pakai server, menyediakan server gitu. Sementara di Sevima pihak kampus tidak perlu lagi menyediakan server gitu. Sudah ada cloud yang disediakan oleh Sevima. Menurut Bapak seperti apa? Menggunakan cloud bagus. Kalau menurut saya sangat bagus ya Mbak. Ya, artinya kita bisa buka di mana saja dan kapan saja. Yang penting online kan begitu kan? Oke. Tetapi begini, kalau di kampus kami di samping data itu disimpan di cloud, di kampus kami juga menyimpannya di server. Nah, jadi artinya apa? Itu yang saya bilang. Kami mengisinya untuk di satu kamar untuk di satu rumah untuk 2 kamar. Artinya di cloud ada kami tinggal isi saja di Sevima, jadi cloud, nanti kami tinggal generate lalu kami pindahkan di server kami. Nah, itu yang kami lakukan di PTIK. Nah, kemudian bagaimana pendapat kami yang ada di sini dengan menggunakan sistem cloud bagus, kalau bisa dikembangkan juga dengan menggunakan sistem Google Drive misalnya untuk kampus-kampus yang yang dalam tanda kutip yang kapasitasnya atau istilahnya itu belum terlalu berkembang, kira-kira begitu. Mungkin atau yang masih awam dengan cloud, jadi di Sevima bisa mengembangkannya atau bisa ada satu tawaran selain menggunakan cloud, bisa ditawarkan juga dengan menggunakan Google Drive atau apa gitu. Ya, baik Pak. Nanti mungkin akan kami sampaikan juga Pak saran-sarannya seperti itu. Nah, Pak, kalau di PT IKI sendiri Pak mulai beralih nih dari manual mungkin ya Pak ke digitalisasi kampus itu sejak kapan Pak? PT IKI mulai menggunakan Sevima itu sejak tahun 2018, Pak. Ya, 18 menggunakan Sevimanya. Nah, di situ kami terbantu dengan Sevima karena kami tidak sekedar membeli program dalam tanda kutip ya, tetapi kami diajarkan untuk bagaimana cara menggunakan program. Itu satu. Yang kedua, kerjasama kita dengan Sevima, kita diberikan beberapa kesempatan atau beberapa pertemuan lanjutan terkait dengan bagaimana cara mengoptimalkan seluruh program yang ada di Sevima. Jadi ketika kami kerjasama MUU, kami dilatih atau diadakan orientasi lah, pelatihan cara menggunakan Sevima, itu tidak sekali. Jadi besok kita 6 bulan sekali itu ada pertemuan lagi. Kenapa demikian? Karena kan mungkin pasti ada sesuatu kebutuhan dari kampus yang bisa jadi kami tidak tahu harusnya masuknya di Sevima nih, di aplikasi yang mana nih. Nah, jadi enaknya di Sevima itu nggak sekedar beli program. Jadi kami beli program sekaligus beli pengetahuan. Jadi kami diajarkan kalau tidak salah ada 3 kali sampai 4 kali pertemuan terkait terkait dengan bagaimana cara mengoptimalisasikan seluruh aplikasi yang ada di Sevima.
Itu Mbak ya. Baik, Pak. Nah, selama proses beralih dari manual ke digitalisasi, apakah ada kendala, Pak, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa? Kalau kendala pasti ada ya. Kendala bukan kendala di Sevimanya, tapi di kendala di kitanya. Di kendala di kitanya karena apalagi untuk dosen-dosen yang senior, dosen-dosen yang saya suka bercanda dosen-dosen zaman kolonial ya. Kalau kita kan milenial gitu kan. Mbak Erna dengan saya ini milenial. Tapi untuk dosen-dosen yang zaman kolonial di mana sudah terbiasa dengan paper lalu beralih dengan digital itu kan butuh pelatihan. Nah, kendalanya di sana. Yang kedua juga kendala kita di sini kan pasti kita menyiapkan perangkat di mana perangkat itu menjadi sebuah keharusan di dunia hari ini. Cuman kan ketika kita beralih dari manual ke digital itu pasti membutuhkan satu perangkat baru. Nah, kami sebenarnya tidak menjadi kendala sebetulnya. Cuman kami sesegera mungkin menyiapkan perangkat itu, gitu Mbak. Nah, jadi kendalanya kalau bicara kendala secara umum, saya kira tidak ada. Nah, tetapi kalau mau dicari kendalanya secara detail, ada, tetapi kendalanya di kami. Kami yang khususnya ya, dosen-dosen yang tadi yang saya katakan yang zaman kolonial, yang belum melek dengan digital, nah itu yang perlu kami latih. Bagi mahasiswa, kendala yang dihadapi oleh mahasiswa sama. Artinya mereka yang terbiasa manual, mulai menggunakan digital, itu kan biasa. Tetapi seperti main HP ya Mbak ya, pertama sulit. Satu hari saja dipegang HP langsung lancar. Nah, kira-kira begitu. Artinya kendala operasionalisasinya, saya kira tidak secara umum tidak ada. Baik, Itu, berarti semuanya bisa diatasi ya, Pak ya, mereka yang... semua bisa diatasi. Iya, baik. Pak, kalau ada nggak sih, Pak, tips untuk mungkin perguruan tinggi lain yang ingin mengikuti jejak PT IKI Jakarta melakukan digitalisasi kampus, Pak? Ya, saya kira semua kampus hari ini begini, Mbak. Kampus yang besar itu adalah kampus yang bukan gedungnya saja yang besar. Tapi kalau hari ini kampus yang besar itu adalah kampus yang bisa diakses dari mana saja. Artinya apa? Kampus yang besar adalah kampus yang website serta aplikasi atau digitalisasi pendidikan atau proses perkuliahan di kampusnya itu maksimal. Itu. Jadi orang akan melihat hari ini, orang akan Mbak misalnya mau cari apapun pasti buka Google deh. Itu kan? Mau cari apapun pasti buka Google. Artinya kalau misalnya kampus itu memiliki satu website yang bagus, ada website yang bagus, kemudian digitalisasi yang bagus, pasti dia akan dikenal orang. Entah kampusnya itu bangunannya kecil. Gitu. Nah, tips saya, saran saya kepada masing-masing kampus, ini nih Sevima ada nih dengan segala program digitalnya. Dengan segala program digitalnya, apalagi Sevima sudah masuk di pemerintahan. Kenapa tidak kita menggunakan Sevima? Kenapa? Karena apa yang di program pemerintah itu, apa yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan digitalisasi kampus, Sevima sudah menjawab. Kenapa kita nggak Sevima aja? Kira-kira begitu. Dan Sevima sudah menjawab itu sehingga kita tinggal satu kali isi untuk berbagai macam kegiatan. Itu Mbak. Jangan-jangan sampai nanti ketika kita kerjasama dengan pihak lain, lalu pemerintah punya program digitalnya begini, kemudian pihak lain itu punya program begini, kan kita bisa dua kali isi Mbak. Ya kan beda-beda. Nah, saya melihat di Sevima tidak demikian. Makanya kami dengan Pak Rektor itu, dengan Profesor Dr. Nasruddin Umar, kerjasama dengan Sevima itu permanen. Jawabannya, beliau ngomongnya begitu kira-kira. Masya Allah. Jadi, Pak, iya terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya. Nah, Pak mungkin bisa diberikan sedikit
testimoni Pak terkait dengan layanan dan fasilitas dari Sevima yang sudah digunakan oleh PT IKI Jakarta, Pak. Oke, baik. Saya mulai dari apa ya? Memperkenalkan diri apa langsung gitu ya? Silakan Coba ya. Pak, seininya Bapak aja. Langsung, baik. Ya. Baik, saya Made Saihu, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Institut PT IKI Jakarta, menyampaikan mengucapkan sangat berterima kasih kepada pihak Sevima yang sudah membantu kami, yang sudah membuat kampus kami menjadi tidak saja terkenal di bumi, tetapi juga terkenal di langit melalui digitalisasi pendidikan. Buat kami atau bagi kami, apa-apa yang disajikan atau program-program yang dibuat oleh Sevima itu sangat menguntungkan dan sangat mengembangkan, apalagi sekaligus menjawab atau menyelesaikan, Sevima dapat menyelesaikan seluruh problematika proses sivitas akademika di kampus kami. Sehingga dengan demikian, para penyelenggara pendidikan seharusnya beralih ke Sevima karena Sevima sudah menyediakan berbagai perangkat dalam kaitannya dengan digitalisasi pendidikan. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.